Papa Mama, saya dengan Dovila Belinda, mahasiswi dari Universitas Terbuka. Saya hari ini akan membawakan bagaimana menemukan dan merawat potensi si kecil sejak dini. Bagaimana Papa dan Mama dapat merawat dan menemukan apa yang menjadi potensi dari si kecil. Iya Papa dan Mama, biasa kita melihat dan mendengar mitos yang ada sekarang ini adalah pendidikan merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab secara penuh kepada anak-anak. Sedangkan yang kita lihat saat ini melalui bagan yang ada, 7 jam waktu maksimal di sekolah dalam mereka menempuh pendidikan dasar atau akademis. Nah, Mama Papa, 17 jam sisanya merupakan waktu anak-anak berada di luar, entah itu mereka bermain, les, maupun beristirahat. Jadi kita bisa melihat bahwa 7 jam sebenarnya waktunya tidak cukup Papa Mama untuk dikatakan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab penuh kepada anak-anak. Kita akan bahas lebih dalam lagi Papa Mama. 3 bahan bakar sebelum potensi dapat digali. Papa Mama dapat melihat, pertama ada tangki cinta, kedua moral dan karakter, yang ketiga adalah gizi dan kesehatan. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu ya Papa Mama. Evolusi peran orang tua dari pembentuk fondasi menjadi fasilitator. Pada stasiun pertama 0 sampai dengan 3 tahun, tingkat fokus orang tua sebesar 100%. Kemudian di stasiun kedua, ketika anak berumur 3 sampai 6 tahun, tingkat fokus orang tua memiliki fokus besar 80%. Kemudian di stasiun ketiga, pada saat anak berumur 6 sampai dengan 9 tahun, tingkat fokus peran kita sebagai orang tua sebesar 70%. Dan terakhir, stasiun 4, 9 sampai 12 tahun, tingkat fokus peran orang tua sebesar 60%. Oke, kita akan bahas fase pertama Papa Mama. Umur 0 sampai dengan 3 tahun, 1000 hari pertama. Masa keemasan di mana fondasi kognitif dan perilaku dibangun secara permanen. Papa Mama bisa melihat di sini bahwa fakta saintifik dari UNICEF berkata lebih dari 1 juta koneksi saraf terbentuk setiap detiknya. Dan kecepatan ini tidak akan pernah terulang lagi sepanjang sisa hidup anak. Jadi Papa Mama, 0 sampai dengan 3 tahun merupakan golden age atau umur emas di mana anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang lebih besar dan lebih pesat daripada umur-umur mereka berikutnya. Oke, 3 intervensi kritis orang tua pada 1000 hari pertama. Nutrisi dan kesehatan fisik maksimal, bahan baku utama perkembangan otak. Kemudian stimulasi aktif, bermain, berbicara, dan interaksi tanpa henti. Lingkungan rumah yang rukun, hubungan harmonis orang tua berdampak serius pada perkembangan emosi anak. Jadi Papa Mama, nutrisi, juga stimulasi dari Papa Mama merupakan dukungan yang begitu krusial bagi anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun pertama ini. Jadi Papa Mama berikan yang terbaik ya buat anak-anaknya dalam pembentukan fisik mereka maupun susu mereka, makanan, minuman mereka. Berikan yang terbaik supaya kondisi fisik mereka dapat berkembang secara sempurna. Kemudian stimulasi Papa Mama ajak mereka bermain. Sebab permainan yang Papa Mama lakukan bersama dengan mereka akan melatih sensorik dan motorik anak sehingga mereka dapat lebih baik lagi menggunakan aktivitas fisik mereka. Lingkungan rumah yang rukun di mana Papa dan Mama dapat membangun bersama suatu hubungan yang intim dan baik sehingga dapat menjadi suasana yang nyaman bagi anak-anak di rumah. Baik, Papa Mama di fase kedua, masa eksplorasi dan keterampilan, umur 3 sampai dengan 6 tahun. Di sini memang paling melelahkan untuk Papa dan Mama dapat menjaga anak-anak. Sebab umur 3 sampai dengan 6 tahun, anak-anak biasanya lebih aktif. Ya, Papa Mama ya, mereka memiliki hal-hal yang memicu rasa ingin tahu mereka sehingga Papa dan Mama diharapkan agar dapat memberikan lingkungan yang aman, safe area bagi anak-anak. Seperti misalnya pagar pelindung. Papa dan Mama dapat menjadi pagar pelindung bagi anak-anak dengan cara tidak banyak melarang. Ya, di fase mereka saat ini, mereka akan banyak ingin tahu
benda-benda dan segala hal yang berbahaya mungkin mereka ingin tahu. Tetapi papa dan mama harus menjadi pelindung bagi mereka sehingga menciptakan lingkungan yang aman. Kemudian fokus stimulasi pada umur 3 sampai dengan 6 tahun, percobaan trial and error. Biarkan anak mencoba segalanya untuk menemukan percikan minat pertama mereka. Misalnya papa dan mama dapat mendorong mereka dalam aktivitas kreativitas mereka dengan bernyanyi dan menari. Kemudian kalau papa dan mama melihat sepertinya ada potensi lain, papa mama bisa mencoba bermain alat musik sederhana sehingga mereka dapat tertrigger atau terpacu lebih lagi. Kemudian kalau memang bukan di situ, papa mama bisa mencoba menggambar dan mewarnai bersama dengan mereka. Keempat, membangun balok dan keterampilan motorik. Dari keempat hal ini, papa dan mama dapat menstimulasi mereka sehingga mereka dapat mengetahui nantinya apa yang menjadi fokus utama bagi mereka. Kemudian papa mama di fase ketiga, pembelajaran akademis dan penemuan minat. Di umur 6 sampai dengan 9 tahun, anak mulai membagi fokus antara sekolah formal dan keahlian spesifik. Oke, di sini anak-anak merasakan tuntutan akademis, juga eksplorasi keahlian bakat. Tetapi peran orang tua di sini adalah sebagai guru di rumah dan fasilitator. Ketika anak-anak merasa kesulitan di sekolah, papa mama dapat membantu mereka dan bertanya kepada mereka apa yang saat ini sedang dialami oleh si anak. Kemudian papa dan mama dapat menjadi guru di rumah untuk membantu mereka, mengajar mereka. Memang papa mama di fase ini, papa mama akan ikut belajar ya, sehingga anak-anak juga dapat merasakan bagaimana diajar oleh orang tua. Papa dan mama akan ikut belajar akan setiap edukasi yang mereka pelajari di sekolah. Dan di sini juga disertai dengan eksplorasi keahlian bakat papa mama. Papa mama dapat lebih lagi mengerti akan fase kedua sebelumnya, di mana anak terlihat lebih menonjol pada suatu keahlian. Di sini papa mama akan melihat lebih lagi bagaimana keahlian yang sebelumnya telah mereka asah, di sini akan lebih menonjol dan akan lebih matang terlihat. Peran baru orang tua pada umur 6 sampai dengan 9 tahun menjadi guru dan fasilitator bakat, kemudian fasilitator keterampilan dan kunci keberhasilan. Kesabaran papa dan mama sangat dibutuhkan di sini. Terus stimulasi anak dengan berbagai kegiatan sampai mereka terbiasa dan mulai menunjukkan ketertarikan. Di sini papa dan mama dapat melihat, oh, bagaimana anak saya ini lebih tertarik misalnya bakatnya melukis ataupun menggambar ataupun bernyanyi. Di sini akan terlihat lebih jelas. Baik papa mama di fase keempat, berpikir kritis dan pencarian jati diri di umur 9 sampai 12 tahun. Di sini anak mulai mengambil keputusan yang mandiri namun memiliki emosi yang labil. Di sini papa dan mama sangat menjadi sandaran emosional dan diperlukan anak untuk menjadi seorang pendengar sehingga mereka membangun kepercayaan kepada papa dan mama, menjadi sandaran mereka meskipun mereka di luar menghadapi hari-hari sulit. Tetapi pada saat mereka pulang ke rumah, papa dan mama menjadi sandaran yang terbaik bagi mereka. Kemudian di sini, papa dan mama dapat menstimulasi mereka, misalnya membuat mereka mengikuti berbagai macam lomba. Sehingga setiap keterampilan yang mereka miliki, mereka dapat asah itu melalui lomba-lomba dan aktivitas yang akan mereka lakukan nantinya. Baik, kita lihat bahwa ada matriks panduan pengasuhan. Ya, papa mama di usia 0 sampai dengan 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 tahun, kemudian 9 sampai 12 tahun. Fokusnya di sini berbeda. Papa mama dapat dilihat pertumbuhan otak. Di 0 sampai dengan 3 tahun fokusnya pertumbuhan otak pesat 1000 hari, kemudian peran orang tua sebagai penyedia gizi, kasih sayang dan kehadiran, dan interaksi sensorik, tidur cukup dan pelukan. Kemudian 3 sampai 6 tahun, papa mama dapat melihat fokus eksplorasi lingkungan dan praktek. Pengawasan ekstra di lingkungan aman, aktivitasnya yaitu menyanyi, menari, dan menggambar balok. Kemudian 6 sampai 9 tahun, akademis, perkembangan minat dan bakat. Dan papa mama sebagai guru di rumah dan fasilitator bakat. Kemudian aktivitas stimulasinya papa mama dapat mengajarkan anak-anak secara rutin les khusus ataupun platform online. Kemudian terakhir papa mama 9 sampai 12 tahun, fokusnya merupakan berpikir kritis dan jati diri. Pendengar, empati, dan sandaran kokoh merupakan peran orang tua yang sangat krusial. Terakhir, kompetisi proyek
kreatif, dan diskusi ide merupakan aktivitas stimulasi yang sangat tepat bagi anak-anak yang berumur 9 sampai dengan 15 tahun. Berikut Papa Mama, kunci menuju generasi emas. Kalau saya rangkum semuanya, ada 3 poin yang paling utama, yaitu cinta, kesabaran, dan keterlibatan Papa Mama. 3 hal ini akan membantu anak-anak menemukan potensi mereka dan menggalinya sampai mereka ahli dalam setiap potensi yang mereka miliki. Mari Papa dan Mama kita sama-sama membangun generasi emas supaya anak-anak kita ke depan dan menjadi generasi yang sukses dan menggali potensi mereka sampai menjadi maksimal, sampai menjadi ahli, sehingga segala sesuatu yang Papa Mama tanamkan dapat terpelihara secara sempurna. Terima kasih dan sampai jumpa.